Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjut aja ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis berkata, aku akan menceritakan tentang peliharaan gaib yang pernah dimiliki keluarga penulis. Maung itu disebut sebagai Maung Bodas Panjalo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia kisahnya. Dulu aku pernah menceritakan tentang nenekku yang pernah berjelajah di alam gaib. Ternyata tidak semerta-merta nenekku bisa mengamalkan surat jin itu. Ternyata nenekku salah satu orang yang dipilih oleh leluhurku untuk menurunkan ilmu dari kakeknya. Ilmunya apa? Akan saya ceritakan. Jadi, waktu kecil nenekku sering diajak berziarah sama kakeknya, sebut saja Mbah Ukim. Ini nama asli dari mbah saya. Mohon maaf ya mbah kalau disebut-sebut. Nenekku diajak ke makam ayahnya Mbah Ukim, yaitu Mbah Unim. Dan ini juga nama asli beliau teman-teman. Sekitar pukul 12 malam, mereka pergi berziarah. Tempatnya masih di sekitaran daerah rumah nenekku. Namun lewatin hutan yang pada saat itu masih sepi. Sesampainya di makam almarhum Mbah Unim, Mbah Ukim segera melakukan ritual. Entah ritual seperti apa, nenekku tidak menceritakannya. Suasana gelap gulita, hanya cahaya bulan yang menyinari malam itu. Nenekku duduk di sebelah mbahnya, menunggu beliau selesai melakukan ritual. Oh ya, ritualnya di sini aku baru ingat. Hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak dimengerti nenekku. Entah mantra atau apalah, nggak ngerti. Tiba-tiba dari kejauhan ada cahaya yang terang seperti cahaya lampu. Nenekku kaget bergidik, ketakutan, karena samar-samar dia melihat seekor maung atau macan sebesar gajah. Matanya menyala. Sinar yang nenekku lihat itu adalah mata si maung tersebut. Lalu perlahan-lahan maung itu mendekati mereka. Lalu Mbah Ukim berbicara setengah teriak ke arah maung itu. Sudah, diam di sana saja. Jangan terlalu mendekat, nanti anak ini ketakutan. Seperti mengerti, maung tersebut berhenti. Lalu sinar yang muncul dari matanya sedikit demi sedikit meredup. Lalu Mbah Ukim berkata pada nenekku, sudah, jangan takut. Maung itu gak akan ganggu. Dia akan duduk di sana sampai Mbah menyelesaikan ritual ini. Kamu duduk tenang di samping Aki ya. Kalau melihat sesuatu, cuekin saja. Ada maung itu yang jagain kita. Nenekku menjawab, iya Ki. Lalu Mbah Ukim melakukan ritualnya lagi. Beberapa menit kemudian, ada angin kencang yang menerpa ke arah mereka. Tapi Mbah Ukim tidak bergeming sedikit pun. Tiba-tiba, duar! Ada suara seperti pohon jatuh, disusul suara tertawaan yang khas dari kuntilanak. Nenekku yang saat itu terkantuk-kantuk, kaget. Mendengar suara tersebut, lalu dilihatnya, ternyata ada puluhan atau ratusan makhluk yang mengelilingi mereka. Jaraknya agak jauh dari mereka. Nenekku hampir menangis, tidak kuat melihat semua itu. Tak lama ada suara aum sebanyak 3 kali. Pernah mendengar auman harimau? Ya, menurut nenekku, suara auman maung ini seperti menggelegar. Sampai nenekku menutup telinganya. Oh ya, warna maung itu putih belang ya, sama seperti maungnya Eyang Prabu Siliwangi. Tiba-tiba makhluk yang ada di depan dan belakang kita hilang begitu saja. Nenekku bernafas lega. Hampir saja dia pingsan karena ketakutan. Anehnya, Mbah Ukim seperti tidak mendengar suara auman maung tersebut. Beliau masih menutup mata. Kemudian, suasana kembali hening. Sesekali nenekku melihat ke arah maung di depannya
dia masih ada melihat ke arah nenekku. Dalam hati nenekku berkata, "Terima kasih sudah menjaga kita." Nenekku masih menunggu Mbah Ukim menyelesaikan ritualnya. Ya, mendengar cerita ini, saya berkesimpulan. Sepertinya Mbah Ukim ini melepaskan rohnya. Dan lalu sekitar pukul 3 dini hari, Mbah Ukim membuka matanya. Dia melihat nenekku ketiduran dan segera membangunkannya. Penulis itu mau pakai dialog Sunda ya, biar dapat gitu feelnya. Tapi kalau teman-teman pemirsa Fakta Sejarah pengennya bahasa nasional aja atau bahasa Melayu. Oke, kita pakai bahasa Melayu juga ya. "Neng, ayo bangun, mari kita pulang. Mbah gendong kamu ya." Lalu nenekku digendong di belakang. Mereka berjalan, nenekku digendong dari belakang. Selama mereka berjalan, terdengar suara langkah. Awalnya nenekku tidak menghiraukannya, tetapi lama-lama penasaran juga. Nenek nanya ke si Mbah, "Ki, itu apa yang di belakang?" "Itu Maung yang tadi nganterin. Sudah, jangan lihat ke belakang." Nenekku tentu saja syok. Bayangin, tepat di belakangnya, Maung itu mengikuti mereka dengan jarak yang sangat dekat. Gimana kalau tiba-tiba dia diterkam, pikirnya. Setelah sampai di jalan besar, suara langkah tersebut tiba-tiba hilang. Begitu saja. Nenekku nanya lagi, "Ki, itu yang nganterin kita kemana? Kok menghilang?" "Sama Ki, disuruh pulang." "Oh," jawab nenekku. Sesampainya di rumah, nenekku penasaran tentang kejadian di makam Mbah Unim tadi. Siapa Maung itu? Dan kenapa Mbah Ukim diserang makhluk-makhluk itu? Mbah Ukim sepertinya paham akan kekepoan nenekku. Dan Mbah Ukim berkata, "Nanti saja ceritanya. Sekarang pergi tidur saja. Sudah mau subuh." Nenek mengangguk lalu pergi ke kamarnya. For your information, nenekku waktu itu kelas 6 SD. Zaman dulu kelas 6 udah ngerti ya. Udah dewasa lah, pemikirannya juga beda sama anak kelas 6 zaman sekarang. Dan esoknya Mbak Ukim bercerita, "Jadi begini, yang semalam kamu lihat itu adalah hewan peliharaan gaib yang diturunkan dari Mbah Unim, Mbah buyut kamu. Aki sedang mencari mustika merah delima. Jadi Aki semalam sedang berbicara dengan khodam yang ada di mustika itu. Kalau semalam banyak yang mau menyerang dan mengganggu Aki, itu adalah godaannya supaya Aki tidak berhasil menemukan mustika itu. Sekarang Aki sudah tahu apa saja yang harus disiapkan untuk mengambil mustika merah delima. Minggu depan kamu di rumah saja ya. Terlalu beresiko kalau ikut." Dan nenekku pun bertanya kembali, "Lalu kenapa semalam Aki ngajak Neng? Kan Neng takut Ki ngelihat banyak makhluk gituan." Mbak Ukim pun menjawab, "Iya maaf Neng, Aki lupa kalau Neng bisa melihat mereka." "Aduh, si Aki mah pohoan." "Terus Ki, apa hebatnya mustika merah delima itu?" Nenekku pun bertanya kembali. Mustika merah delima adalah batu yang spesial. Tak hanya manfaatnya, tapi juga cara mendapatkannya. Mustika ini mempunyai banyak kesaktian. Aki tidak perlu menjelaskan apa saja kesaktiannya. Belum saatnya kamu tahu." Mbah Uki melanjutkan, "Proses pencarian mustika ini sulit karena pencariannya selalu melibatkan hal-hal gaib. Setelah Aki mencari selama berhari-hari, akhirnya Aki bisa menemukannya. Proses penarikan atau pengambilan mustika tersebut tidak bisa sembarangan. Karena mustika itu memiliki khodam atau penunggunya, di mana si khodam itu akan meminta syarat yang harus Aki penuhi. Untuk itu, besok Aki mulai berpuasa selama seminggu, dan minggu depan Aki akan melakukan ritual penarikan." Nenekku pun bertanya, "Syaratnya apa saja memangnya Ki?" Dan Mbak Ukim pun menjawab, "Kamu tidak perlu tahu. Ya udah sana bikinin Aki kopi ya." Dengan langkah malas nenekku beranjak.
beranjak pergi meninggalkan Aki di teras rumah. Singkat cerita, Mbah Ukim berhasil mendapatkan mustika merah delima. Konon katanya hanya orang yang berhati baik saja yang bisa memilikinya. Jika tidak, batu ini kemungkinan besar bakal lenyap begitu saja. Sebelum melanjutkan, sekedar informasi. Cerita itu waktu di zaman penjajahan Jepang, mungkin akhir-akhir penjajahan Jepang. Karena waktu aku kecil, nenekku selalu meninabobokan aku dengan nyanyian Jepang. Nenek juga bisa bahasa Jepang dengan lancar. Oh ya, di sini aku salah informasi. Ibuku mengatakan kalau Mbah Unim sama Mbah Ukim itu adik kakak. Sedangkan yang pertama mempunyai peliharaan gaib. Itu adalah Mbah Ikon, ayah mereka. Peliharaan gaib itu diturunkan kepada Mbah Ukim, kakeknya nenekku. Setelah Mbah Ukim mendapatkan mustika merah delima, beliau menggunakannya untuk mengobati orang-orang yang kena gangguan jin atau orang terkena sihir. Suatu saat, ada seorang warga bernama Padayat. Dia minta tolong supaya Mbah Ukim menyembuhkan anaknya. Ki, Aki tolong Ki. Ya, warga bernama Padayat datang meminta pertolongan. Pintu dibuka, ternyata yang keluar istrinya Mbah Ukim. Ada apa Pak Dayat? Ki Ukimnya kemana mak? Anak saya mak, tolong anak saya. Tenang Pak, tenang. Saya panggilkan ya. Iya mak, tolong. Pak Dayat mengiba. Tidak berapa lama Mbah Ukim pun keluar. Dilihatnya Pak Dayat panik dan kebingungan. Pak Dayat tampaknya sedang panik. Ada yang bisa Ki bantu? Pak Dayat menjawab. Ki, tolong anak saya Ki. Tadi siang demamnya tinggi, udah dibawa ke mantri dikasih obat, tapi demamnya nggak turun-turun. Lalu Ki, ada yang aneh. Dia berkali-kali mengigau, bunuh. Saya takut Ki. Apa ada yang mau jahat kepada keluarga saya? Terlihat Aki mengangguk-angguk seperti paham akan sesuatu dan berkata, Ayo, saya mau lihat dulu kondisi anak kamu. Lalu mereka berdua berangkat menuju rumah Pak Dayat. Sesampainya di rumah Pak Dayat, suasana tampak ramai sekali. Ya, ramai dengan makhluk gaib. Lalu Mbah Ukim masuk ke kamar anaknya, Pak Dayat. Terlihat anak Pak Dayat diikat kaki dan tangannya. Matanya melotot ke atas. Mbah Ukim mendekati lalu memegang dahi anaknya Pak Dayat. Sahaya, aya urusan naon didinya sup kawak budak ieu? Anak itu menjawab sambil tertawa-tawa. Sekali lidahnya keluar persis seperti ular. Budak ieu, ku aing rek dicokot. Shh. Mbah Ukim bertanya lagi. Sombong kamu mau bawa manusia? Apa salah anak ini? Mbah Ukim terlihat meniup ke wajah anak itu. Terdengar suara teriakan. Ah, sia tong pipileun. Budak aing paeuh ku si itu bapana budak ieu. Sambil menunjuk ke arah Pak Dayat. Pak Dayat tampak kebingungan. Saya lagi main sama anak saya. Tiba-tiba anak saya dibunuh. Gantinya anak ini yang akan saya bawa. Pak Dayat langsung teringat kemarin pagi. Seperti biasa pergi ke sawah dan ke kebun miliknya, memotong rumput pakai arit untuk makanan ternaknya. Tiba-tiba saat memotong rumput, aritnya tidak sengaja mengenai seekor ular hitam. Ular itu meliuk-liuk, tampak seperti yang sedang sekarat. Setelah teringat kejadian kemarin, Pak Dayat menceritakannya kepada Mbah Ukim. Begitu rupanya, ucap Mbah Ukim sambil mengelus-ngelus janggutnya. Kemudian berbicara lagi. Ular yang tidak sengaja kamu lukai itu adalah anak jin yang berwujud ular. Bapaknya marah, anaknya mati. Jadi, dia ingin anak kamu juga mati. Lain kali hati-hati kalau ada ular yang melintas di depan kamu. Karena jin itu sering berubah menjadi binatang seperti ular, anjing, dan kucing hitam. Karena penjelmaan yang sempurna yang bisa mereka lakukan, yaitu menjadi binatang. Lalu Mbah Ukim berbicara pada jin tersebut.
mau keluar tidak dari tubuh anak ini? Dan jinnya pun menjawab, "Shh, kalau saya tidak mau keluar dari tubuh anak ini, mau diapain saya? Saya akan memanggil teman-teman saya ke sini." Mbah Ukim menjawab, "Sok, panggil KBK dia." Tak lama kemudian, muncul puluhan makhluk gaib yang ada di sekitar rumah Pak Dayat. Mbah Ukim tersenyum dan berkata, "Bagus panggil semua. Sama saya akan dibakar sekalian." Lalu Mbah Ukim seperti berkomat kamit melakukan ritual. Terdengar suara tawa cekikikan dan desisan dari jin tersebut, seolah-olah menyepelekan akan ilmu Mbah Ukim. Mbah Ukim mengeluarkan ajian inti lebur saketi. Ajian ini adalah sebuah ajian yang kekuatannya sangat luar biasa. Pemiliknya mampu membunuh dan melebur jin serta setan jahat yang mengganggunya. Konon, ajian ini sangat ditakuti makhluk halus. Tiba-tiba ada suara rangan dan teriakan dari tubuh anak Pak Dayat. "Ah, panas! Ampun! Ampun! Ah!" Teriakan terakhir menandakan bahwa jin itu benar-benar mati. Makhluk-makhluk yang tadi berada di luar rumah Pak Dayat juga sudah menghilang. Setelah selesai, Mbah Ukim pamit pulang. Pengobatan seperti itu mengeluarkan energi yang cukup besar, dan Mbah Ukim sepertinya lelah, mengingat sudah pukul 3 dini hari. Mengusir jin-jin yang suka mengganggu bukan perkara sulit untuk Mbah Ukim. Dari beliau mencari ilmu kebatinan sampai mendapatkan mustika merah delima, beliau sudah biasa bertarung dengan makhluk halus, apalagi dibantu dengan maung peliharaan gaibnya. Oh ya, maung ini dipanggil hanya di saat-saat penting, melawan raja-raja jin atau santet yang paling berbahaya, barulah maung ini muncul. Sebelum kita lanjutkan cerita ini, penulis akan menjadi nenek ya. Jadi sudut pandangnya itu aku ini adalah neneknya, supaya gampang nulisnya. Mari lanjut. Beberapa tahun kemudian setelah dirasa cukup umur, akhirnya Mbah Ukim menurunkan sebagian ilmunya kepadaku. Sebenarnya ayahku keberatan kalau anak perempuannya yang harus menjaga dan memiliki peliharaan dari leluhurnya, mengingat ada salah satu keluarga besarku yang tidak suka aku menjadi yang terpilih. Dia adalah adiknya dari kakekku, yaitu Mbah Unim. Dia adalah anak kesayangan dari emak ibu. Emak ibu itu eyang buyutku, istri dari Mbah Ikon, ayah dari kakekku. Lalu Mbah Ukim memanggilku ke rumahnya. Dengan ditemani ayahku, aku pergi ke rumah Mbah Ukim. Mbah Ukim menyambutku ketika sampai di rumahnya. Kulihat Mbah Unim juga ada di sana, menatapku dengan ketidaksukaannya. Aku tak peduli. Kemudian Mbah Ukim mempersilahkan aku dan ayahku masuk dan duduk di balai depan rumahnya. Mbah Ukim berkata, "Kenapa baru datang?" Ayahku pun menjawab, "Maaf Pak, tadi ibunya kurang setuju kalau Olis harus menerima ilmu dari Bapak. Apa tidak ada orang lain yang bisa menggantikannya?" Mbah Ukim pun berkata lagi, "Koin, kamu kan tahu, tidak sembarangan orang yang bisa jadi penerus atau jadi turunan langsung Panjalu. Bukan Bapak yang pilih dia, tapi Maung Panjalu sendiri yang sudah memilihnya dari lahir. Tanda kaki yang dipunya Olis sudah membuktikan dia yang akan memelihara hewan gaib dari leluhur kita." Dan ayahku pun berkata lagi, "Tapi bukannya Aki Unim juga memiliki tanda yang sama, Pak?" Dan Mbah Ukim pun berkata lagi, "Memang, tapi kamu tahu sendiri bagaimana sifat pamanmu itu. Warisan yang dikasih Mbak Ikon diambil semua sama dia. Bapak takut kalau dia nerima ilmu ini akan dia gunakan dengan tidak benar. Bapak tidak mau keluarga kita nanti hancur." "Tapi Pak, apa nantinya tidak akan menjadi masalah? Apa itu akan membuat Ki Unim semakin benci dengan keluarga saya?" tanya ayahku. Tidak, dia tidak akan berani ganggu. Kalau tidak suka, mungkin saja. Tapi Bapak yakin dia tidak akan mencelakakan keluarganya sendiri. Bagaimanapun Olis ini cucu dari kakaknya, dia tidak sejahat itu. Kalau dia mau memiliki maung gaib, biarlah dia cari sendiri nanti, kata Mbah Ukim. Dan ayahku pun bernafas lega.
Dia sangat mengkhawatirkanku. Lalu Mbak Ukim menatapku dan berkata, "Kamu sudah siap kan? Semua yang akan kamu jalani tidak gampang, bahkan sangat sulit. Tapi Aki yakin kamu pasti bisa. Karena kamu yang dipilih leluhur kita. Lusa kita bersiap-siap ya. Koin, kamu siap-siapkan apa-apa saja yang akan diperlukan nanti." Ayahku mengangguk. Aku diam hanya bisa menuruti perkataan Mbak Ukim. Antara siap dan tidak siap. Pada dasarnya, untuk mendapatkan hewan gaib penjaga itu kurang lebih sama seperti ketika mencari benda pusaka. Ada ritual yang harus dijalankan dan rata-rata pasti nggak mudah. Ada puasanya, ada juga tirakatnya. Entah bertapa atau mungkin melakukan ritual-ritual tambahan. Untuk bisa memanggil dan menghadirkan Wong Bodas ini, kita harus memiliki kuncinya, yaitu Aji Prabu Siliwangi. Sesaat setelah membaca mantra dari ilmu ini, maka si harimau putih jelmaan dari Prabu Siliwangi akan datang menemui kita. Tetapi untukku tidak memerlukan ritual-ritual khusus. Karena hewan penjaga ini menjadi peliharaan keluargaku secara turun-menurun. Jadi untuk yang terpilih mungkin tidak sesulit orang yang sengaja mencari ilmu atau ajian Wong Bodas ini. Dua hari kemudian, Mbah Ukim datang menjemputku. Ayahku mempersiapkan segala yang diperlukan untukku. Menurut ayahku, aku akan dibawa ke sebuah tempat khusus dan menjalani tirakat di sana. Berapa lama aku akan menjalani tirakat, aku pun tidak tahu. Setelah berpamitan kepada ayah dan ibu, aku pun pergi bersama Mbah Ukim. Waktu itu sore hari sepanjang perjalanan aku hanya diam. Jujur, aku sebenarnya takut, tapi sebenarnya aku pun tertarik. Tiba-tiba Mbak Ukim mengajakku berbicara. "Kenapa Neng diam saja? Apa Neng takut?" Tidak Ki, aku tidak takut. Aku cuma..." Belum selesai aku berbicara, Mbak Ukim memotongku. Sudah, tidak usah takut. Tidak akan terjadi apa-apa. Ada Aki kan? Aku pun mengangguk. Ya, aku siap, batinku. Selama kurang lebih 4 jam aku berjalan mengikuti Mbah Ukim. Perjalanan mulai memasuki hutan belantara. Hari sudah mulai gelap. Perjalanan masih berlanjut hingga sampailah kita di sebuah tempat di tengah-tengah hutan. Aku lihat ada sebuah gubuk di sana. Aku dan Mbah Ukim mendekat ke gubuk tersebut. Ada cahaya obor di depan gubuk menandakan ada yang tinggal di sana. Kemudian Mbah Ukim mengucap salam. "Assalamualaikum." Ada jawaban dari dalam rumah. "Waalaikumsalam." Keluarlah seorang kakek tua. Umurnya tidak jauh beda dengan Mbah Ukim. Kakek itu bernama Mbah Saleh. Mbah Saleh mempersilahkan kami masuk. "Mari masuk," kata Mbah Saleh. "Gimana? Tidak ada yang aneh selama perjalanan tadi, Kim?" Mbah Ukim pun menjawab, "Tidak ada yang aneh. Hanya biasalah kuntilanak mau ganggu. Tapi tidak berani mendekat. Untung anak ini belum bisa lihat, jadi tidak histeris." Hehehe. Aku kaget mendengar Mbah Ukim berbicara seperti itu. Aku memang tidak bisa melihat hal-hal gaib. Bukan tidak bisa, belum bisa lebih tepatnya. "Alah, kamu ini. Lihat tuh cucu kamu sampai panik gitu. Apa dia sudah siap menjalani tirakat di sini?" kata Mbah Saleh. Dan Mbah Ukim pun menjawabnya, "Kelihatannya sih belum siap. Tapi kalau ditunda saya takut tidak ada waktu lagi." Dan Mbah Saleh pun berkata, "Baiklah. Sekarang ajak cucumu itu masuk kamar. Kelihatannya letih sekali. Kamu capek, Cuk?" tanya Mbah Saleh kepadaku sambil tersenyum. Lumayan capek, Ki. Kaki saya pegel. Ternyata jauh sekali tempatnya. Kok Aki tinggal di sini sih? Apa nggak takut tinggal di tengah hutan?" Dan Mbah Saleh pun menjawab, "Cucumu itu lucu sekali, Kim." Dia menepuk pundakku sambil tertawa. "Bukan lucu, tapi polos, Leh.
Mereka berdua tertawa-tawa. Bisa-bisanya mereka menertawaiku. Lalu Mbak Uki menyuruhku beristirahat di kamar. Gubuk itu terlihat bersih dan terawat. Bentuknya panggung, dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang memiliki lubang-lubang kecil. Lantainya juga terbuat dari bambu yang sudah dibelah. Kalau orang Sunda disebut pelupuh. Ada 2 kamar kecil dan ruang tengah yang dipakai untuk menerima tamu. Aku memasuki salah satu kamar yang sudah ditentukan oleh Mbah Saleh. Dan tak berapa lama, aku pun tertidur pulas. Esoknya, aku dipanggil Mbah Ukim dan Mbah Saleh. Mbah Ukim berkata, "Neng, besok kamu akan melakukan puasa mutih dan malamnya melakukan tirakat. Aki tidak jamin tidak akan ada yang ganggu proses tirakat ini. Pasti ada gangguan-gangguan yang akan muncul. Tapi Aki jamin tidak akan terjadi apa-apa sama kamu. Hanya kamu harus kuat godaan. Kamu siap?" Aku pun bertanya, "Godaannya apa, Ki?" Mbah Saleh yang menjawab, "Ketika kamu melakukan tirakat dan merapalkan mantra, mata batin kamu akan terbuka dengan sendirinya dan akan menarik makhluk-makhluk gaib yang ingin mendekati." Aku menelan ludah. Sesulit inikah prosesnya? Apakah aku siap atau harus mundur? Tapi kalau aku mundur, sia-sia aku datang ke tempat yang jauh ini. Dan aku pun bertanya kembali, apakah aku akan dicelakakan oleh makhluk yang akan menggangguku, Ki? Mbah Saleh dan Mbah Ukim tersenyum. Mbah Ukim yang berkata, "Tidak, kamu hanya akan diganggu, tidak sampai celaka. Acuhkan saja kalau ada suara-suara apapun itu. Bahkan kalau kamu dengar ada suara yang mirip suara Aki dan Mbah Saleh, jangan kamu jawab. Fokus saja ke tirakat kamu. Mengerti?" Aku mengangguk. "Mengerti, Ki." Lalu beliau menambahkan, "Mulai besok kamu akan kita tinggalkan di sini sendiri, tapi Aki akan tetap mengawasi kamu. Jadi tidak usah takut. Ingat perkataan Aki. Kalau ada gangguan apapun itu, hiraukan." Keesokan harinya Mbah Saleh dan Mbah Uki meninggalkan aku di gubuknya. Aku melakukan puasa mutih yang harus dilakukan selama 41 hari. Disambung malamnya merapalkan mantra. Malam pertama aku belum merasakan gangguan apa-apa, hanya terasa berat dan panas di belakang punggung. Barulah malam kedua terdengar suara perempuan yang tertawa-tawa. Mulai muncul nih setan-setan menggangguku, batinku. Gangguan minggu pertama dan kedua hanya sebatas suara-suara perempuan tertawa. Suara seperti cakaran, suara anak kecil yang sedang bermain-main. Gangguan seperti itu tidak membuatku takut, malah memantapkan aku untuk terus menyelesaikan tirakat ini. Minggu ketiga, gangguan-gangguan itu semakin hari semakin ganas. Ada saja suara seperti pohon jatuh, suara seperti ada yang ngetuk-ngetuk pintu, suara lolongan anjing, dan sebagainya. Dan puncaknya hari ke-35. Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang aku kenal memanggilku. "Neng Olis, ayo pulang, Ibu rindu." "Udah selesai kan? Cepat pulang." Suaranya terdengar lirih. Itu suara ibuku. Aku menangis. Dalam hati aku berkata, "Ibu, aku rindu." Lalu aku seperti terhipnotis berjalan ke arah pintu dan membukakan pintu. Tapi belum sempat aku buka pintu, tiba-tiba terdengar suara di telingaku. "Jangan dibuka. Dia bukan ibumu. Lanjutkan tirakatmu." Suara itu membuatku sadar. Lalu aku kembali masuk kamar dan melanjutkan tirakatku. Suara perempuan itu terus saja memanggilku. Aku tak peduli. Lama-kelamaan suara itu hilang. Mulai memasuki malam-malam terakhir, gangguan itu semakin dahsyat. Tiba-tiba ada suara seperti barangnya dibanting. Brak! Disusul dengan suara teriakan seorang minta tolong. Tulungan Aki, tulung! Buka, Neng, buka!" Suara itu mirip Mbak Ukim. Aku bingung dan terus mendengarkan. Apakah itu Mbak Ukim atau setan yang sengaja mau mengacaukan proses tirakatku? Tapi aku ingat perkataan Mbah Saleh dan Mbak Ukim untuk tidak menjawab, apalagi membukakan pintu. Kali ini ada suara ketukan pintu.
Bukan Neng, buka. Ini Aki, jangan dilanjutkan lagi, sudah beres. Aku masih terdiam, tidak berani buka pintu. Aku yakin itu bukan Mbah Ukim. Malam berikutnya terdengar suara lagi. Kali ini terdengar suara yang lebih lantang dan bernada mengancam. Buka, aing rek asup. Buka sia budak leutik hayang di daharku anya. Suaranya berat dan memekakan telinga. Jujur aku takut. Tapi aku usir rasa takutku dengan terus melakukan tirakat. Setelah selesai melakukan tirakat malam itu, aku berpikir, kenapa makhluk-makhluk yang ingin menggangguku tidak bisa masuk ke gubuk ini? Apakah Mbah Saleh dan Mbah Ukim telah memasang pelindung di sekitaran tempat ini? Ah, sudahlah. Setelah selesai melakukan tirakat, aku akan menanyakannya. Hanya sisa 1 malam lagi. Aku akan terus bertahan sampai mati. Malam terakhir melakukan tirakat, aku berdebar-debar. Apakah ada gangguan yang lebih mengerikan dari malam-malam sebelumnya? Kira-kira seperti apa ya teman-teman? Cari tahu di bagian berikutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih Miss Nai, ceritanya luar biasa. Dan tentunya terima kasih banget teman-teman udah menyimak sejauh ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.